Saya ini dibutuhkan dari Palestina. Keprok atuh. Mami Gufron ini, kalau ada orang Israel di situ ya, Gufron taruh paling depan, makoli inna rahmatan. Ngomong sama orang Israel begitu. Kualat nanti orang Israel, teman-teman. Ya, karena apa? Ini kan wali ini. Walinya orang sufi. Orang sufi kan hebat-hebat, sakti, terbang, teman-teman. Dus, nembus genteng. Habib Muhammad Mauladawi mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Tuh, sudah sampai mana kamu itu? Yang ditanya apa? Ilmunya. Sudah sampai mana ilmunya? Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Ya Abdurrahman. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Dus. Atapnya ditembus. Dus, teman-teman. Terbang. Seenak jidat terbang. Kemudian kata Habib Muhammad Mauladawi, ngerusak gitu. Turun. Cukup, yuk. Ngerusak atap kamu ini. Kemudian kata Habib Rahman Senggap, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Alhamdulillah, Habib dan saya dan Umi dan adik dan istri telah meminum darah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebentar. Teman-teman, semakin dagelan, ya, semakin ngelawak dan semakin ancur-ancuran. Kalau kita mengikuti perkembangan berita dari Gufron, teman-teman, perkembangannya sampai sekarang semakin gila, ya, pernyataannya semakin gila. Karena di Indonesia demen orang-orang gila seperti ini. Orang-orang yang nggak beres seperti ini tuh demen. Jangankan orang yang serampangan seperti ini, orang yang nggak beres seperti Gufron. Orang gila, ya, orang yang gangguan jiwa jadi wali di pemahaman sufi. Jadi ini adalah sesuatu yang wajar bagi mereka menganggap Gufron sebagai wali Allah, sebagai orang yang diangkat oleh Allah sebagai walinya di dunia. Biar saya jadi tumbalnya. Dan na'udzubillahnya, orang-orang awam tidak mau berpikir, teman-teman. Ketika diajak berpikir, ada golongan-golongan lain, tim yang suka membenarkan adanya wali-wali majedub, wali-wali gila, wali-wali nyeleneh, akan menggunakan berbagai macam cara untuk membenarkan adanya wali seperti itu. Dan na'udzubillahnya, hal ini hanya terjadi di era sekarang. Di zamannya Nabi Muhammad, tidak ada satupun orang aneh nyeleneh, orang-orang bahlul, orang-orang sontoloyo, apalagi orang gila, diangkat jadi wali Allah. Ya, di khalifahannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tidak ada, teman-teman. Pada zaman keempat Imam Mazhab saja, tidak ada satupun kisah di antara keempat Imam Mazhab ada wali-wali di antara mereka yang gila atau sontoloyo seperti Gufron. Tidak ada, teman-teman. Hanya terjadi di era sekarang. Dan pasti bukan Salafi. Kenapa sih Harry Pras selalu mengaitkan kepada sufi-sufi khurafat? Karena sumber-sumber khurafat ini jelas datangnya dari orang-orang sufi. Tidak mungkin datang dari Salafi. Memang tidak semua sufi seperti itu. Tapi orang seperti itu ada di sufi, teman-teman. Contohnya di video yang ingin saya reaction sekarang, ada dua video. Yang pertama dari Gufron, yang dimana Gufron ini mengaku kalau dirinya itu dibutuhkan Palestina. Orang seperti Gufron dibutuhkan Palestina. Ini seperti yang saya ucapkan terus, teman-teman, beberapa bulan yang lalu. Kalau memang ketika Harry Pras ini diserang oleh muhibbin wali-wali khurafat, Harry Pras nanti kualat. Lihat saja nanti 40 hari. Pasti Harry Pras akan mati mengenaskan. Kalau tidak ada azab selama 40 hari, pasti guru sekumpul itu bukan wali. Ada yang sampai berkomentar seperti itu. Dan komentar itu sudah lebih 1 tahun, teman-teman. Ya, jadi terbukti sekumpul itu bukan wali. Sama gak jauh berbeda dengan Gufron. Kan sama-sama sufi. Ayo, mau ngaku apa ini Gufron kalau bukan sufi? Ya, Gufron ini juga demikian, teman-teman. Dia juga teriak-teriak, ya, murka dia ketika dibahas seperti ini. Dan ada satu video yang dimana dia menyatakan Palestina butuh dia, katanya. Makanya saya sampaikan di video-video saya, Indonesia itu membludak wali-walinya. Kenapa wali-wali ini tidak dikirim ke Palestina untuk memerdekakan Palestina? Coba kalau ada salah satu wali majedub ditembak sama siapa namanya? Sama Israel. Pasti orang-orang Israel itu akan kualat. Pasti kualat, kena azab nanti orang Israel. Orang Islam saja diancam kualat sama mereka muhibbinnya, apalagi orang kafir. Tuh bener. Coba kita simak seperti apa dagelan dari Gufron yang menyatakan Palestina butuh dia, katanya. Nanti kita sandingkan dengan pernyataan Habib, kalau Habib gila itu lebih mulia daripada kiai atau apalah sama ulama-ulama, katanya. Seandainya saya kembali pulang ke Jawa Barat, seandainya pulang ke Jawa Barat, boleh atau tidak? Boleh, silahkan. Bu tidak? Tidak. Iya, ini hubungan. Kalau saya ditarik ke luar negeri boleh enggak? Ditarik. Oh iya, kemarin teman-teman
katanya Gufron ini mau ditarik ke Lebanon terus ke Jordania katanya. Mau ngapain? Mau jadi pelawak di sana. Waduh. Sayang teman-teman, semuanya sayang kepada Gufron. Jadi, karena saya ini dibutuhkan Wow, saya ini dibutuhkan. Dibutuhkan apa? dari Palestina. Keprok atuh. Keprok mami Gufron ini. Kalau ada orang Israel di situ ya, Gufron taruh paling depan, pada ngakak. Ya, orang-orang Israel nanti pada ngakak. Ketika Mama Gufron bicara sama orang-orang Israel, makoli inna rahmatan. Ngomong sama orang Israel begitu. Kualat nanti orang Israel, teman-teman. Ya, karena apa? Ini kan wali. Ini. Walinya orang Sufi. Orang Sufi kan hebat-hebat, sakti. Terbang, teman-teman. Dus, nembus genteng. Habib Muhammad Maula Dawila mengatakan, wahai anak-anakku, aku kepingin tahu sudah nyampe mana kamu itu. Tuh, sudah sampai mana kamu itu? Yang ditanya apa? Ilmunya. Sudah sampai mana ilmunya? Coba ayo. Coba terbang satu-satu. Tuh. Keramat ini. Saya tanya kepada kalian. Keramat ini. Kalau dinyatakan halu, pantas gak ini? Ada yang kan jawab di antara golongan-golongan NU Aswaja, agama NU. Percaya itu khawarikul adat. Kuasa Allah. Kuasa Allah. Terbang satu-satu. Terbang. Dus, dus, dus. Bagus. Bagus. Tinggal yang paling kecil kalau nggak Pilih. Asyah. salah lah Habib Abdurrahman Segaf. Oh, Abdurrahman As-Segaf, teman-teman. Ya Abdurrahman, terbang. Terbang. Terbang ditembus. Sampai atap rumahnya ditembus jebol. Dus. Dus. Atapnya ditembus. Dus, teman-teman. Terbang. Seenak jidat terbang. Kemudian kata Habib Muhammad Maula Dawila ngerusak gitu. Turun. Dus ditembus kemudian turun cukup ngerusak atap kami. Kemudian kata Habib Abdurrahman Segaf, demi Allah, kalau aku nggak dipanggil sama aku, abahku, langit itu aku tembus. Ini cerita seperti ini dipercaya, teman-teman. Cerita bodoh, halu, tahayul, sontoloyo seperti ini dipercaya sama umat. Hanya terjadi di golongan NU, hanya terjadi di golongan Aswaja. Terbang satu-satu, sontoloyo, ya. Hanya orang-orang sontoloyo yang percaya kepada cerita seperti ini. Dan orang yang tidak percaya pada cerita ini, Wahabi. Gitu. Udah, teman-teman. Kita sudahi kesontoloyan ini. Ada itu wali-wali halu khurafat dari Sufi. Dibutuhkan buat lawak dari timur tengah. Waduh, Al-Qoli. Al-Qoli inna syahadakali ala kaliyama kitab la kaliyama fil Allah. Ya, nanti ngomong seperti ini kepada orang-orang Israel, ya Gufron ya, kan Anda dibutuhkan sama Palestina. Pergi terbang sana ke Palestina, ketemu sama orang-orang Israel, Al-Qoli, ngomong Al-Qoli kepada orang-orang Israel. Kira-kira tanggapan mereka apa? Kalau kita mah kitab tanah Jawi aja. Jawi, tanah Jawi. Ya kan? Alhamdulillah. Waduh. Oh, ketawa. Allahumma shalli Muhammad. Banyak jemaahnya ya. Orang Sontoloyo tuh banyak jemaahnya. Jadi kalau kalian ingin nggak punya skill apa-apa, cukup berdandan seperti Gufron, sok-sokan majedub, ngaku-ngaku pernah jalan di atas air, ngaku-ngaku pernah bermimpi ketemu Nabi, ngaku-ngaku pernah dikubur, pokoknya ngaku-ngaku keramat lah. Jadi Joko Kendil, teman-teman, hebat kalian sudah. Pasti punya jemaah seperti ini, bisa nyelup-nyelupin tangan kalian, berkeramat kalian itu. Coba aja, ini coba kita simak, buktikan kalau orang-orang Sufi itu memang pemahaman mereka, jangankan kepada orang seperti Gufron, kepada orang yang gila jadi wali. Mereka ini sok-sokan mengagungkan Allah tapi merendahkan Allah. Tapi Habib yang gila jadi wali, lebih mulia lagi daripada ulama. Coba kita simak. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Jelas ya, jelas. Gak perlu aneh nyeleneh seperti Gufron, gak perlu Sontoloyo jadi Gufron, gila saja wali, teman-teman. Betapa banyaknya wali di Indonesia itu, orang-orang gila di Indonesia kan banyak, wali semua itu. Aduh. Biar saya jadi tumbalnya. Aduh, dagelan orang-orang Sufi ini memang kaya, teman-teman. Seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Oh, jadi Habib gila
Ya, pokoknya Habib, siapapun Habibnya, ketika dia gila, mulia dia teman-teman. Habib, tukang judi, tukang mabok katanya, jago-jago maksiat, lebih mulia daripada kiai yang alim. Ada videonya. Satu Habib, Habib yang bahlul, Habib yang bodoh, lebih mulia daripada 70 kiai yang alim. Intinya apa teman-teman? Mereka ini suci, mulia, hebat, dan luar biasa. Di Indonesia mereka digului, karena gampang untuk menggului orang Indonesia. Tinggal cerita keramat-keramat seperti ini, kelar urusan. Apa namanya? Mewah hidup mereka, diperkaya. Ya, umat ini membuat mereka kaya sebenarnya. Dan kita semakin ditekan di situ. Semakin ditekan untuk apa? Untuk menjadi orang bahlul. Kenapa tidak bahlul? Orang gila saja diceritakan seperti ini. Kemarin ketika Rhoma Irama membahas sesuatu yang sangat sensitif, yaitu apa namanya? Para habaib yang mendoktrin-doktrin gulu, mendoktrin kesesatan dan lain sebagainya. Apa kata mereka? Di mana Rhoma? Tunjukkan kepada saya. Kalau ada habib yang seperti itu, menyatakan sedemikian rupa, saya akan bantai. Siapa yang bicara seperti itu? Bahar Smith, ya. Ente sendiri jago berdusta, Bahar. Saya tantang sudah beberapa hari yang lalu untuk menunjukkan dalil yang pernah Anda sebutkan itu sumbernya dari mana. Tidak ada jawaban. Ketika ada orang yang menyatakan kepada Anda, Beb, Habib ditantang sama Harry Pras. Lalu yang muncul di kepala Habib Bahar apa? Berantem. Kenapa begitu premannya mental Anda? Mendengar kalimat tantangan langsung mengarah kepada berantem. Na'udzubillah, na'udzubillah. Mental apa Anda ini? Ini saya bahas Mama Gufron sampai-sampai ke Bahar Smith. Kenapa? Mendengar pernyataan dari Habib yang gila. Habib gila lebih mulia daripada orang alim. Biar tahu kalian, ulama kalah sama orang gilanya Habib Ba'alawi. Hanya dia Ba'alawi. Sedangkan kita bisa menyaksikan sendiri teman-teman. Semasa pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, anak-anaknya ada. Fatimah diberikan nasihat oleh Nabi Muhammad. Wahai Fatimah, mintalah apapun engkau dariku, hartaku akan aku berikan untukmu, tapi aku tidak bisa melindungimu dari Allah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Fatimah, apabila engkau bermaksiat, engkau mencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tanganmu. Tidak ada toleransi kepada kemungkaran atau kemaksiatan, teman-teman. Oh, enggak kalau bagi mereka. Ya, enggak kalau bagi mereka, teman-teman. Suci mulia, padahal nasabnya jauh. Ngaku-ngaku keturunan ke-38. Tetapi apa? Setelah kita hitung-hitung, setelah kita pelajari, ketika kita kaji, harusnya Ba'alawi ini bukan keturunan atau generasi ke-38, melainkan 60-70. Karena apa? Orang dulu ketika menikah umur 20 tahun, 25 tahun, itu sudah bisa hamil. Dalam 100 tahun harusnya sudah ada 4 generasi atau 5 generasi. Kalau 25, kalau 20, artinya apa? 60-70 harusnya kalian itu generasinya, bukan 38. Dan ini kita bahas nanti, karena ada satu video yang sangat menarik mengenai pembahasan ini. Dan kita kembali pada Gufron atau kepada Habib gila. Gufron saja, ya, gak perlu ke Habib yang jelas-jelas mereka mengaku zuriyah Nabi Muhammad. Gufron saja yang Sontoloyo diakui wali, berkeramat, dicium tangannya bolak-balik, dijaga sama banser. Ketika ada orang yang mengajak berpikir secara rasional, berpikir secara ilmiah, berpikir secara dalil, dituding Wahabi. Geter sampai kumisnya. Wahabi yang tidak percaya. Dagelan memang. Ingat, kita nyari ulama yang amilin aja satu susah. Ulama yang mengamalkan ilmunya itu susah. Tapi seorang Habib yang gila, Habib yang gila Habibnya lebih utama. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Karena Habib mulia, bukan karena ilmunya. Habib mulia. Oh iya, karena nasabnya teman-teman. Pasti karena nasabnya. Aduh, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keterangan bahwa nasabmu tidak akan berguna kelak di akhirat. Allah sendiri yang berikan keterangan. Ini dalilnya. Baca sendiri nih. Allah sendiri yang menyatakan, kalian, nasab kalian tidak berguna sedikit pun di akhirat kelak. Tiba-tiba di dunia untuk mencari pengikut seperti ini, menjual-jual kepalsuan seperti ini. Mau dibawa kemana agama ini? Na'udzubillah. Udah teman-teman, saya membahas Gufron sampai ke Habib ini. Karena mereka sebenarnya sama-sama sufi. Faham mereka sama. Yang Sontoloyo jadi wali, yang gila jadi wali. Keprok atuh. Keprok.